MTS. Bu Asri udah mulai atau belum untuk 3G? Belum. Oh, belum ya? Belum mulai ya untuk 3G ya? Baik. Jadi setelah beberapa waktu lalu kita mempelajari apa beda antara 2G ya, kita sudah belajar tentang bagaimana dimensioning 2G, kemudian bedanya dengan 2,5G dan 2,75G gitu ya. Saya harap Anda sudah paham ya dan jelas ini ya terkait apa bedanya dari sisi arsitekturnya bagaimana gitu ya. Kemudian dari sisi apa namanya modulasinya seperti apa, kemudian multiplexingnya seperti apa gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang ini ya, tidak ada lagi yang salah gitu ya. Untuk tugas apa namanya membuat arsitektur belum saya berikan ya nanti, insya Allah nanti di minggu depan apa namanya saya set di pertemuan sekarang ya. Jadi minggu depan tolong dikumpulkan nanti. Jadi Anda bikin sampai dengan 2G, 3G sampai dengan 4G ya. Meskipun 4G mungkin nanti baru hanya sekedar introduction dulu ya. Semester depan baru akan saya jelaskan lebih detail sampai planningnya. Harapan saya nanti pada saat Anda menggambar itu ada bisa berikan keterangan ya. Jadi menggambarnya menggunakan tangan ya, tidak menggunakan alat, bukan di print gitu ya. Jadi Anda gambar, berikan semua interface-nya, lengkapi semua interface-nya, kemudian beri keterangan selengkap mungkin ya terkait teknologi itu ya. Mulai dari 2G, 2,5G, 2,75, 3G dan nanti 4G gitu ya. Mungkin nanti 4G belum banyak penjelasannya ya, tapi insya Allah nanti kalau waktunya cukup nanti akan saya berikan introduction-nya di semester ini. Kalau enggak, insya Allah semester depan penjelasan total dari 4G gitu ya. Nah, apa aja yang akan kita bahas terkait 3G? Ini ada tentang logical kanal di 3G, kemudian protokol 3G itu apa, kemudian ada 3G dimensioning konsepnya seperti apa. Kalau kemarin kita udah bicara perhitungan untuk 2G-nya gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan berbicara bagaimana perhitungan untuk 3G itu seperti apa gitu. Sebelum kita masuk ke 3G, kita review dulu apa yang membedakan secara umum antara 2G, 2,5G, 2,75 dan 3G itu adalah macam-macam ininya ya, modulasi dan multiplexingnya. Coba kita review lagi. 2G, 2,5G, 2,75 dan 3G gitu ya. Untuk modulasinya apa aja deh ini? 2G apa? Halo semuanya? 2G pakai apa modulasinya deh? Halo, kita review lagi. Biar nggak lupa. Modulasinya pakai apa ini untuk 2G? Menggunakan apa modulasinya? Apa Hakim? Modulasinya untuk 2G Hakim? Halo Hakim ada? Ada Bu, ada Bu. Apa untuk 2G? Gimana nih kita mau jalan ke yang lain masa ditanya modulasi sama multiplexing aja semuanya nggak ada yang jawab, ini gimana? GMSK Bu. Ya oke, terima kasih GMSK. Kemudian untuk 2,5G apa Dik? Masih sama ya? GMSK juga. Kalau untuk 2,75 apa? Modulasinya? 8G PSK Bu. Ya 8 PSK. Oke, nanti di 3G kita belajar habis ini untuk 3G modulasinya apa, Dek? Apa modulasinya untuk 3G? GPSK Bu. Ya, GPSK. Makasih. Terus untuk multiplexingnya apa untuk 2G? Kita berbicara multiplexing, metode untuk pembagian kanalnya apa kalau di 2G? Menggunakan apa? Halo semuanya? Apa Dek? Ya, TDMA. Oke. Kalau 2,5? 2,5G masih sama ya, semuanya menggunakan TDMA, ini juga TDMA. Nah, sekarang untuk berbicara yang di 3G baru kita ada perubahan ya. Multiplexingnya menggunakan apa di 3G? Halo? Ya, menggunakan CDMA. Oke, terima kasih. Jadi, ini akan kita bahas hari ini ya.
Jadi apa saja hal-hal yang terkait dengan implementasi di jaringan 3G itu apa aja gitu ya. Oke, kemarin masih Anda sudah pelajari perbedaan arsitektur ya antara 2G dengan 2.5G. Coba Nuril, apanya yang berbeda, Dek? Arsitektur antara 2G, ini kan 2G ya. Arsitektur di sini kelihatannya ada BTS, ada BSC ya kan, kemudian ada MSC, kemudian masuk selain MSC nanti ada HLR ya kan, ini ada VLR, ada AUSI, ada IR itu ya kalau di 2G. Bedanya kemarin dengan 2,5G apa? Nuril kemarin masih ingat Nuril? Halo? Ada Nuril? Iya Bu, ada. Iya, oke Kalau Pak. kemarin GPRS itu ada penambahan core di bagian core-nya. Ya betul, ada penambahan new arsitektur core ya di bagian core-nya, yaitu apa perangkat tambahannya? Nuril? GGSN, SGSN, SGSN dan GGSN. Tapi dia bentuknya bukan PS ya Nuril ya, tetapi berupa apa kemarin Nuril? Halo Nuril? CSD. CSD ya. Jadi di situ, jadi kalau Anda lihat di sini antara 2G dengan 2.5G itu modulasi dan multiplexingnya itu sama ya, GMSK sama TDMA. Tetapi gitu ya, ada perubahan arsitektur yaitu di sisi core-nya, yaitu ada penambahan perangkat baru ya, masih ingat ya, sehingga di situ kita bisa melakukan komunikasi data meskipun data di situ bukan PS tapi adalah CSD. Untuk supporting IP-nya diberikan oleh siapa Nuril? Masih ingat? Yang mensupport untuk pengalamatan IP-nya siapa Nuril? DNS Bu. Iya DNS, oke. Itu ya, kemudian bedanya dengan 2,5 dengan 2,75 apa bedanya? Hikam, coba Hikam, apa deh bedanya deh? Kecepatannya Bu. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan? Dek? Yang berubah apanya? Dari sisi arsitektur sebetulnya bagaimana, Hikam? Antara 2,5 dengan 2,75 bagaimana perbedaannya? Kalau yang GSM itu only voice Bu. Bukan. Pertanyaannya Bu Asri, apa beda antara arsitektur antara yang 2,5 itu apa? GPRS kan ya, Dek? Dengan 2,75 yang H ini, yang saya tanyakan ini. Beda antara arsitektur yang 2,5G dan 2,75 yang GPRS dengan H, apa bedanya? Ikam. Tadi kan Nuril menjawab kalau 2,5 ada penambahan arsitektur core yang baru ya, yaitu SGSN dan GGSN. Kalau 2,75 H apanya, Dek? Ada perubahan bagaimana, Dek? Kenapa dia menjadi lebih cepat? Hikam? Ada yang bisa membantu yang lain? Ini Bu, Kak, kalau EJ itu disebutnya juga new BSC release di mana core-nya itu sama, RAM-nya ada perubahan modulasinya menjadi dari GMSK menjadi 8 PSK. Oke, good. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dari GMSA ke 8 PSK? Bagian apa yang berubah, Dek? Bagian RAM-nya, Bu. Iya, bagian RAM-nya di bagian apa? BSC dan BTS bukan? Ya, bagian BSC dan bagian BTS-nya ya. Kenapa di BSC dan di BTS? Karena di situ terdapat perangkat apa? Masih ingat? Perangkat yang ada di sebuah BTS itu apa, Dek? BBU sama RRU Bu. Ya, betul. BBU dan RRU. Baik. Sip, good. RRU itu yang dipakai untuk proses apa? Terkait dengan proses apa? Ya, betul, multiplexing. Dan BBU terkait dengan proses apa? Modulasi Bu. Modulasi. Baik, good. Terima kasih ya. Jangan lupa ya ini ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang 3G. Jadi 3G ini betul-betul arsitekturnya berubah dibandingkan dengan 2G ya, baik itu 2,5, 2,75. Kenapa? Karena di sini kalau yang tadi itu kita hanya berbicara CS dan ada CSD ya, circuit seed data atau high
high speed CSD ya, high speed circuit switch data, maka di 3G ini betul-betul sudah yang awalnya new core yang terpisah ya, GGSN dan SGSN di GPRS gitu ya. Di sini betul-betul sudah masuk ke dalam jaringan 3G. Jadi di sini sudah ada PS dan ada CS gitu ya. Dan Anda masih ingat apa kemarin waktu belajar protokol gitu ya. Jadi kalau kita bicara CS, protokolnya masih menggunakan apa Dek kalau di CS? Halo? Ini kita protokolnya menggunakan apa semuanya? Masih menggunakan apa protokolnya? Halo? Apa Dek? Menggunakan apa protokolnya? SS7 bukan, Bu? Ya, betul. Menggunakan SS7 karena di sini belum ada IP, begitu kan ya? Nah, jadi kalau di 3G ini dia sudah ada CS dan ada PS. Di sini sudah ada IP gitu ya. Sehingga protokolnya berubah menjadi apa? Masih ingat? Protokolnya berubah jadi apa di sini? Bukan SS7 lagi, tapi apa kita menyebutnya? Halo? Siktran, Bu. Ya, Siktran, SS7, Signaling Transport, SS7 gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau yang lama kan di sini masih menggunakan SS7 gitu ya. Yang warna kuning ini ya, yang warna kuning untuk 2G-nya dia masih menggunakan SS7. Tapi begitu kita sudah menggunakan CS dan PS, di sini sudah ada IP. Nah, jadi di sini apa namanya, protokolnya tidak lagi menggunakan SS7 tapi di sini menggunakan Siktran SS7 ya. Jadi di sini ada bagian yang menunjukkan bagian CS yang ini, PS, IUPS ya. Ada SGSN dan GGSN yang awalnya itu terpisah, di sini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi pada saat komunikasi data dia akan lewat sini gitu ya, lewat IUPS. Dan pada saat komunikasi voice, dia masuknya adalah ke ini ya, interface-nya IUCS ya, masuk ke MSC, ke MSC gitu ya. Dan ada satu hal lagi yang penting yaitu Anda lihat di sini ada perubahan ya. Awalnya di sini BTS berubah menjadi Node B gitu ya, dan awalnya dia BSC, Base Station Controller menjadi RNC, Radio Network Controller. Kenapa di sini ada perubahan dari BSC ke RNC dan BTS ke Node B? Karena tadi di sini semuanya berubah gini ya, jadi modulasinya berubah menjadi GPSK gitu ya, multiplexingnya berubah menjadi CDMA, jadi di bagian RAN-nya, ini ya di bagian RAN ya, di bagian RNS ya. Jadi kalau di 2G kita menyebutnya BSS ya. Nih. Jadi kalau di 2G kita menyebutnya BSS, Base Station System. Kalau di 3G kita menyebutnya RNS, Radio Network System ya. Jadi RNS, Radio Network System-nya itu isinya adalah ada Node B dan ada RNC. RNC di sini fungsinya sebagai controller ya, tetap sama yaitu mengatur fungsi antar Node B. Jadi Node B1 dengan Node B yang lain untuk berkomunikasi masih perlu RNC ya, tidak bisa secara langsung. Kemudian bagian core-nya gitu ya, bagian core-nya meliputi ada MSC ya untuk fungsi voice, ada VLR tetap sama ya, sama seperti 2G ya. Ada HLR, AUSI, kemudian GMSC itu fungsinya untuk menghubungkan dengan jaringan di luar jaringan itu sendiri ya. Internet network ya, jadi untuk komunikasi dengan jaringan di luar jaringan itu sendiri. Kemudian ada SGSN dan GGSN yang dipakai untuk mensupport data. Jelas ya sampai sini ya terkait arsitektur 3G. Halo semuanya? Iya Bu, jelas Bu. Baik, terima kasih. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa karakteristik 3G adalah yang pertama, dia mampu mendukung dua metode, ya, dua mode yaitu FDD, frekuensi division duplexing ya. Jadi FDD itu frekuensi division duplexing gitu ya. Jadi antara frekuensi untuk pada saat uplink ya, jadi FDD itu frekuensi untuk uplink dan frekuensi untuk downlinknya itu berbeda, tidak sama ya. Jadi ada frekuensi untuk uplink dan ada frekuensi untuk downlink. Kalau TDD time division duplexing frekuensinya sama tetapi waktu yang dipakai untuk melakukan komunikasinya itu berbeda gitu ya. Nah,
hal-hal yang berubah terkait dengan karakteristik 3G adalah gitu ya, di sini di 3G itu ada Fast Adaptive Power Control gitu. Fungsinya untuk apa? Nah, karena di sini di dalam 3G itu sudah ada dua layanan ya, ada CS dan ada PS. Maka Fast Adaptive Power Control itu dipakai untuk mengatur kebutuhan layanan pada saat servisnya berbeda gitu ya. Otomatis untuk service voice daya power control yang dibutuhkan dibandingkan untuk yang data jauh lebih besar yang data. Jadi di sini ada adaptive power control untuk mengatur gitu ya kebutuhan power berdasarkan atas service yang diberikan. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada ini handover intersystem. Kenapa? Karena di sini sudah ada 2 teknologi kan ya. Pada saat mau voice jatuhnya adalah ke GSM gitu ya. Pada saat data dia jatuhnya adalah ke CDMA. Berarti otomatis di sini ada apa namanya? Ada perubahan intersystem gitu ya. Jadi ada perubahan RAT ya, radio akses teknologinya berubah gitu. 2G ke 3G gitu ya. Jadi pada saat nanti voice dia balik lagi ke 2G. Pada saat dia data dia akan pindah ke 3G seperti itu. Jadi di sini perlu ada handover intersystem. Kemudian ada seamless and interfrekuensi. Kenapa dikatakan interfrekuensi? Seperti yang Anda tahu, di 2G itu frekuensinya kan beda ya dengan di 3G ya. Di 2G biasanya kita pakai frekuensi itu 900 MHz gitu ya. Kalau di 3G awalnya kita menggunakan 1800 ya. Makanya disebut sebagai DCS 1800 gitu ya. Tapi karena kemudian ini digunakan frekuensinya dipakai untuk 4G gitu ya. Maka kemudian apa namanya frekuensi untuk 3G itu berubah ke 2100. Nah, jadi Anda bisa bayangkan berarti pada saat kita ada di 3G berarti kan kita beradanya di sini gitu ya. Tetapi pada saat kita harus menyediakan layanan voice gitu ya. Pada saat itu 2G-nya ada di 900 berarti dia harus berubah kan. Jadi ya handover gitu ya. Dari yang awalnya frekuensinya 2100 balik ke 900 atau sebaliknya ya. Kalau misalnya dipakai untuk data lagi dia akan ke 2100 lagi. Jadi seperti itu. Kemudian karena kita menggunakan CDMA Code Division Multiple Access, maka di sini kita perlu menggunakan MUD ya, Multi User Detection karena di sini ada penggunaan kode yang berbeda-beda yang akan digunakan untuk membedakan antara user yang satu dengan user yang lain. Jadi jumlah pelanggan yang bisa dilayani pun dibandingkan dengan yang teknologi sebelumnya juga jauh lebih banyak dan di sini sudah mulai ada Smart Adaptive Antenna. Jelas sampai sini, deh? Halo, terlalu cepat Bu Asri? Terlalu cepat nggak? Halo semuanya? Apa aja tadi apa yang dimaksud dengan Fast Adaptive Power Control tadi? Karena apa, deh? Dipakainya? Kenapa perlu ada Fast Adaptive Power Control? Kenapa, Japar? Halo, Japar? Halo, Japar? Ada Japar kan? Japar nggak ada? Ya, Bu. Ya. Kenapa tadi ada Fast Adaptive Power Control, deh? Apa fungsinya tadi? Apa fungsinya tadi Fast Adaptive Power Control? Apa Hakim? Halo? Yang lain siapa yang bisa bantu? Apa tadi penjelasannya Bu Asri? Kenapa ada Fast Adaptive Power Control? Ini Bu, untuk mengatur layanan ketika servis berbeda karena ada 2G, ada CS sama PS, jadi data lebih besar daripada voice gitu. Daya yang dibutuhkan ya, power control yang dibutuhkan untuk data tentunya lebih membutuhkan power data yang power control lebih besar dibandingkan pada saat melayani CS-nya. Jelas ya ini ya, halo. Kemudian ini ya, kemampuan untuk multi rate service ya. Tentunya Anda bisa bayangkan sudah ada voice, ada teks, ada video. Pasti ini layanan yang diberikan tuh bermacam-macam ya. Dan ini
punya kemampuan untuk langsung mengakomodir gitu ya semua kebutuhan. Dia mau melakukan pelanggan mau melakukan komunikasi apa secara otomatis dia bisa menyesuaikan. Oke, tadi yang jawab siapa tadi, Dek? Tadi barusan terima kasih, siapa yang jawab nih? Suaranya Nuril, belum. Bu. Oke, Nuril, makasih Nuril. Oke, kemudian yang masuk dengan interfrekuensi handover tadi apa? Dania, coba Dania. Apa pengertiannya Dania tadi, Dania, interfrekuensi handover, Dania? Halo, Iya, Dania? Bu. Ya. Apa tadi pengertiannya interfrekuensi handover? Apa, Dek? Ada yang bisa bantu? Halo? Nuril bisa bantu, Nuril? Apa tadi pengertian interfrekuensi handover? Halo? Benedictus? Apa Benedictus? Interfrekuensi handover. Benedictus ada? Ada, Bu. Oke. Apa pengertiannya Benedictus interfrekuensi handover? Maaf, Bu, saya tadi ketinggalan untuk menyatat, Bu. Oke. Yang lain ada yang sudah bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bu, saya boleh bantu coba Monggo, jawab. silakan. Siapa? Francisca ya? Febri, Bu. Oh, Febri. Oke, silakan Febri. Jadi interfrekuensi handover itu kayak perpindahan frekuensi 4G, maksudnya 3G ke 2G, Bu. Kan awalnya tuh 3G itu menggunakan frekuensi 1800 yang disebut DSC 1800, terus kemudian DCS, Dek. Bukan DSC. Sorry, DCS. maaf, Bu. BCS, Bu. Terus kan digunakan 4G sehingga berubah menjadi 2100 ya, Bu. Dan ketika mendapatkan panggilan kan otomatis dia bakal berubah ke 2G menggunakan frekuensi 900, Bu. Ya, jadi ada perubahan seamless interfrekuensi handover itu pada saat seamless itu kan tidak tidak nampak gitu ya. Jadi pada saat dia harus berpindah ya handover take over frekuensi, misalnya dia harus mengcover voice gitu ya, berarti dia akan masuk ke jaringan 2G gitu ya. Ini ya. Makanya arsitekturnya harus dipahami nih ya. Di sini kan ada IUCS gitu ya. Ada IUCS gitu ya, ada IUCS dan ada IUPS gitu ya. Jadi pada saat dia melayani voice kan dia akan ke jaringan MSC ini ya, ke jaringan 2G. Padahal ini kan frekuensi yang dipakai di 2G itu biasanya adalah frekuensi rendah ya, 900, 800 gitu ya. Di 3G-nya sendiri biasanya digunakan adalah yang lama, sebelum ada 4G dia digunakan di DCS 1800 gitu ya. Tapi begitu ada 4G gitu ya, yang 3G-nya dia menggunakan frekuensi 2100 gitu ya. Jadi kan ada handover frekuensi gitu ya. Jadi otomatis dia bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau ada perubahan frekuensi dia otomatis bisa menyesuaikan. Termasuk ini terkait dengan handover intersistem ya. Jadi sistemnya antara GSM dengan WCDMA juga mereka bisa saling take over gitu ya. Kapan pada saat di sini di GSM dan kapan pada saat dia ada di layanan WCDMA untuk memberikan layanan data. Seperti itu. Jelas ya ini ya semuanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Bu. Ya, silakan. Enggak, Bu. Maksudnya belum ada. Oh, belum ada. Oh, oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Ini adalah spesifikasi dari 3G ya. Kalau Anda lihat, channel bandwidth-nya itu nggak begitu besar deh, cuma 5 MHz. Nanti kalau Anda belajar 4G, itu channel bandwidth-nya bermacam-macam, mulai ada 1,4, 3, 5, 10, 15, sampai 20. Ada 6 channel bandwidth di 4G. Karena 4G nanti modulasinya juga nambah lagi gitu ya. Modulasinya nambah lagi jadi ada GPSK kan nanti waktu 3,5G kan nambah ya modulasinya satu lagi ya 16 GAM ya. 4G jadi 3 nanti Anda bayangkan modulasinya jadi 3 macam. Jadi tambah banyak user yang bisa di-handle gitu ya. Jadi kalau di 3G itu cuma satu aja channel bandwidth-nya 5 MHz.
tadi duplexing-nya ya, duplexing mode ada 2, FDD, frequency division duplexing dan time division duplexing, kemudian direct split ya, ininya apa namanya, kanal strukturnya, frame length-nya adalah 10 milisecond, kemudian modulasi yang biasa dipakai adalah menggunakan QPSK gitu ya, seperti itu. Kemudian ini data-data yang lain ya, yang terkait dengan 3G. Nah, sekarang apa sih sebetulnya wide CDMA itu? Kan kalau Anda tadi dari awal gitu ya, teknologi 3G itu adalah teknologinya menggunakan CDMA ya, Code Division Multiple Access atau multiplexing gitu biasanya ya. Nah, jadi di sini di dalam wide CDMA di situ kita menggunakan, kalau Anda lihat di sini kita menggunakan spektrum frekuensi yang sama dengan kode-kode yang berbeda. Jadi CDMA itu F-nya itu sama gitu ya. Kemudian T-nya itu sama, tapi C-nya, kodenya itu berbeda gitu ya. Jadi kalau Anda lihat ini ya warna ini ya, ini ada 4 warna ya di sini, ada yang paling bawah coklat, kemudian hitam, abu-abu, coklat lagi gitu ya. Nah, yang kita lihat yang coklat yang bawah. Coklat yang bawah ini mempunyai untuk uplink spektrumnya dia punya bandwidth 5 MHz gitu ya. Waktunya sama nih, kalau Anda lihat dari depan ke bawah waktunya sama gitu ya. Frekuensinya sama, waktunya sama. Terus yang membedakan dia dengan user yang lain, ini user 1 ya, yang paling coklat yang bawah ini user 1. User kedua, kemudian user kedua ya di sini. Nah, user kedua ini dia kodenya yang berbeda. Jadi waktunya masih sama gitu ya. Frekuensinya masih sama, tapi dibuat kode-kode yang berbeda. Ya. Jadi dibuat kode-kode yang berbeda. Nah, di sini antara downlink dengan uplink gitu, antara downlink dengan uplinknya itu tetap dia butuh ada guard band ya, ada pembatas. Kemudian antara downlink dengan uplinknya pun tidak sama gitu ya, dibedakan gitu ya. Jadi ini kalau untuk FDD, jadi FDD itu frekuensi division duplexing. Kalau modenya FDD, frekuensi division duplexing, antara user 1 dengan user yang lain itu dibedakan kodenya, kemudian frekuensi uplink dan frekuensi downlinknya dibuat berbeda. Itu kalau kita memilih mode FDD ya, mode komunikasinya FDD, frekuensi division duplexing. Kalau metode yang kita pakai adalah TDD, time division duplexing, gitu ya, maka di sini tetap frekuensinya sama gitu ya. Maaf yang ini tadi nanti biar nggak jadi rancu. Karena di sini sebetulnya ini frekuensinya sama ya, tapi frekuensi sama karena dalam arti di sini dia antara frekuensi user 1 ya, maksudnya ini frekuensi user 1 sama dengan frekuensi untuk user 2. Tetapi di sini karena di sini FDD modenya, maka frekuensi uplink tidak sama dengan frekuensi untuk downlink gitu ya. Nah, kalau TDD ini frekuensi uplink itu akan sama dengan frekuensi downlink. Jadi pasti frekuensinya sama semua gitu ya. Kemudian waktunya juga sama gitu ya, waktunya sama. Nah, tetapi kalau ini TDD waktunya dibuat berbeda. Kenapa dibuat sebetulnya di sini waktunya karena menggunakan TDD ya. Jadi waktu antara user 1 dengan user yang lain itu dibuat berbeda. Jadi selain kodenya itu dibedakan gitu ya, waktunya ini saya tulis aja ya. Jadi waktunya berbeda gitu ya. Waktunya berbeda karena di sini modenya adalah TDD gitu ya. Tetapi frekuensinya sama dan kodenya udah pasti berbeda gitu. Nah, jadi pilihan apa yang digunakan oleh operator untuk memilih apakah dia menggunakan FDD atau TDD? Biasanya kita melihat dari frekuensinya deh ya. Jadi biasanya kalau frekuensinya itu di bawah 2000 MHz, under 2000 MHz, itu dia pakainya adalah FDD gitu ya. Tapi kalau di atas 2000 MHz gitu ya,
biasanya pakainya adalah TDD gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri yang dipakai FDD biasanya ya. Kalau yang 2100 tuh kadang masuknya masih FDD ya, belum TDD gitu karena masih dekat dengan range 2000-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Jelas ini, Dek, cara metode akses di WCDMA ya. Jadi ada 2 ya. Semuanya pasti menggunakan kode yang berbeda, cuman kalau menggunakan mode FDD berarti frekuensi uplink dan downlinknya itu berbeda, tetapi untuk waktunya itu semuanya sama antara user satu dengan user yang lain. Kalau TDD frekuensinya sama gitu ya, nah waktunya yang dibuat berbeda-beda gitu ya, tetapi code-nya juga pun pasti berbeda-beda. Jelas sampai sini, Dek? Bagaimana mode yang dipakai untuk pengiriman data pada WCDMA di 3G? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Halo, semuanya? Ada yang mau bertanya, Dek? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum, saya lanjutkan kembali. Nah, bagaimana cara mengatur untuk mendapatkan kode-kode yang berbeda ini? Ya, jadi untuk mendapatkan kode-kode yang berbeda ini, kita menggunakan istilahnya adalah kode OVSF ya, orthogonal variable spreading factor. Jadi channelizasi untuk mendapatkan kode-kode yang berbeda tadi ya, kayak gini ya, mendapatkan kode-kode yang berbeda. Tadi kan kita butuh kode yang berbeda ya, sehingga antara data pelanggan satu dengan data pelanggan lain tidak saling tumpang tindih ya, kita butuh pengkodean yang berbeda. Caranya dengan menggunakan ini OVSF ya, orthogonal variable spreading factor. Apa itu orthogonal variable spreading factor? Jadi orthogonal variable spreading factor ini dipakai untuk membedakan kanal atau user supaya bisa dimodulasi di sisi penerimanya gitu ya, dengan metode yang gampang untuk dibaca gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya adalah dibangun dengan sejumlah sequence ya, atau urutan dengan jumlah tertentu dan saling ortogonal. Jadi nanti kode-kode yang disediakan, yang didapatkan itu harus bisa saling ortogonal antara satu dengan yang lain. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh untuk melakukan pengkodean. Ini misalnya di sini menggunakan satu chip, ya di situ dikodekan dengan 0 gitu ya. Kalau 2 chip, nah chip yang kedua itu dibuat berbeda sedikit. Jadi dibuat ada yang satunya itu ada 2 chip kan, berarti di situ kalau 0, 0, maka yang satunya adalah 0 untuk membedakannya 0 dan 1. Jadi kebalikan dari 0-nya ini gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau 4 chip berarti 000 gitu ya, 0101. Nah, ini kemudian ini kebalikan dari 2 chip yang di atasnya ya. Jadi ini kan 00 jadi 11, 01 jadi 10 kayak gitu. Jadi kita dapatkan 4 chip yang berbeda. Kalau 8 chip yang berbeda 000000 gitu ya, 01 01 01 01. Nah, kemudian ini tadi kita bedakan tadi di sini ya. 00 jadi 11, 01 jadi 10 juga sama. 00 jadi 11, 01 jadi 10. Nah, terus kemudian kita lihat ini. Nah, ini ya, jadi ini kita buat 111 semuanya supaya ini tidak sama lagi dengan yang di atasnya. 111, baru kemudian kita buat depannya 1 nih, 10 10, kemudian 1100 1001. Jadi seperti itu dan seterusnya gitu ya. Jadi orthogonal variable spreading factor itu tujuannya adalah untuk membedakan ya antara kanal dengan user ya, agar bisa dimodulasi dengan baik di sisi penerima gitu ya. Dan di sini digunakan sejumlah sequence dan syaratnya nanti antara satu dengan yang lain itu harus saling ortogonal. Oke, ini nggak ada ya di PPT, tadi saya tambahkan ya sedikit supaya saya nggak buka-buka lagi, takutnya kalau buka-buka lagi terlalu lama, jadi saya tambahin slide. Oke, jelas ini Dek, bagaimana membangkitkan kode ya, membangkitkan kode yang berbeda-beda di sini.
Oke. Francisca ada, Francisca? Iya Bu, Oke, saya. coba jelaskan Dek bedanya yang atas FDD dengan yang bawah TDD apa tadi Dek? Kalau buat yang FDD itu frekuensi uplink dan downlinknya itu nggak sama. Cuman waktunya sama, kodenya yang berbeda, terus itu ada bandwidth yang 5 MHz itu. Lebarnya kan ini syaratnya ya. Channel Iya. bandwidth untuk 3G spesifikasinya memang dia 5 MHz. Oke, Dek, betul. Jadi kebutuhannya paling enggak si operator kalau dia mau pakai FDD dia paling enggak harus punya bandwidth 10 mega ya. Ngerti maksud Bu Asri? Yang lain? Ibu mau nanya 10 mega tuh dari sisi uplink dan downlinknya? Iya, karena kan nggak boleh sama ya, tidak boleh dalam satu spektrum yang bareng gitu ya. Jadi paling enggak kan dia harus menyediakan 5 MHz untuk uplink-nya dan 5 MHz lagi untuk downlink-nya, kan seperti itu jadi gambaran spektrumnya. Dan, apa namanya, harus ada pembatas ya, guard band antara yang uplink dengan downlink supaya tidak terjadi interference. Karena, rawan sekali ya terjadi interference gitu. Oke, kalau untuk yang TDD Francisca silakan. Kalau untuk yang TDD-nya itu frekuensi uplink dan downlink-nya sama. Cuman waktunya yang berbeda dan frekuensi yang digunakan tuh lebih dari 2000 MHz. Ya. Kalau untuk secara teori ya, secara teori seperti itu ya. Kemudian kodenya dibuat berbeda-beda ya antara masing-masing tadi ya. Jadi tetap kode yang berbeda tadi dengan cara bagaimana tadi, sebentar siapa lagi ya, Pim? Iya Bu. Bagaimana? Iya, Pim? Untuk mendapat kode yang berbeda itu menggunakan OVSF, Orthogonal Variable Spreading Factor. Ya itu penjelasannya bagaimana? Dibangun dengan sejumlah sequence dengan jumlah tertentu yang saling ortogonal antara satu dengan yang lainnya, Bu. Oke, good. Makasih. Jelas ya semuanya ya? Insya Allah paham ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ya? Tidak, Bu Asri lanjut ya. Jadi, nah ini Dek gambarannya nih. Ini gambarannya prosesnya ya. Ini ada informasi, maaf nih ya. Ini ada informasi. Sumber informasi akan mempunyai kecepatan kan ya. Kecepatan simbol dia akan di spreading faktorkan ya, diubah. Jadi pengkodannya akan diubah. Setelah itu dia akan masuk ke dalam scrambling code gitu ya, di scrambling code kan di SC gitu ya. Jadi ada yang namakan spreading code, ada yang namakan dengan scrambling code. Nah, apa itu scrambling code? Nah, jadi kalau datanya itu OFSF, spreading code, tapi pengirimannya itu menggunakan scrambling code. Jadi scrambling code itu memisahkan antara user satu dengan user yang lain, perangkat ya maksudnya ya. Mobile di sini maksudnya perangkat user ya. Ini maksudnya adalah UI, perangkat usernya, user equipment-nya. Jadi untuk memisahkan punya Pim dengan punya Bu Asri, punya Francisca, punya Nuril gitu ya. Nah ini masing-masing harus diberi scrambling code yang berbeda-beda. Kenapa kok uplink? Karena kan dari sini ya ini user, itu UI, ini ada node B, kalau kita bicara 3G kan ada node B ya. Ini ke sini kan uplink ya, Dek. Benar ya? Halo, semuanya benar ya? Kalau dari node B ke sini ini adalah downlink gitu. Jadi kalau untuk uplink gitu ya dari UI ke node B gitu ya. Di sini dia butuh kan ada banyak UI ini. Nah, UI-nya kan nggak cuma satu ini. Ada UI 1, ada UI 2 gitu ya, ada UI 3 gitu ya. Kalau untuk membedakan data-data yang saya punya gitu ya, memisahkan sumber-sumber yang berbeda tadi gitu, itu dengan menggunakan tadi spreading code gitu. Tapi pada saat untuk tahu perangkat-perangkatnya ini gitu ya, perangkat punyanya Pimpi mana, punya Nuril mana gitu ya,
punya Dania mana. Nah, itu menggunakan scrambling code gitu. Demikian juga pada saat dari sisi node B untuk memberikan daya pancar ke masing-masing UI yang berbeda-beda ini gitu. Ini kan bisa jadi dari satu node yang sama gitu ya, atau bisa juga dari sel yang berbeda. Jadi contoh misalnya Bu Asri di sini ya, di rumah saya itu saya dekat dengan 3 site gitu ya. Pasti daya yang diberikan oleh 3 site ini pasti beda-beda kan ya. Jangan dibayangkan sekarang sudah 4G ya, kita baru bicara 3G nih ya. Jadi maksudnya nanti antara sektor apa namanya site yang satu gitu ya dengan node B yang lain itu dia akan memberikan kode yang berbeda-beda sehingga kita tahu oh saya mendapatkan apa namanya mendapatkan data atau mendapatkan power dari sel yang ini sel A gitu ya. Misalnya ada 3 sel yang di sekeliling saya ada sel A, B, sel A, sel B, sel C gitu ya atau site A, site B, site C. Saya harus dapat dari mana? Nah, itu tahunya dari scrambling code tadi. Setelah itu baru kemudian dipancarkan gitu ya, dipancarkan dan diterima oleh penerima. Ya, maaf sebentar. Diterima di sini ya, diterima oleh penerima. Setelah itu di scrambling code-kan lagi ya, ya sama lah kalau kita di sini kita melakukan proses modulasi, baratnya ini kan sebenarnya proses modulasi ya dan multiplexing kan ya. Di sini akan didemodulasikan atau didemultiplexingkan kembali. Kan gitu ya, Dek ya. Jadi kan di run, di bagian run atau di bagian BTS itu ya, baik itu di BBI dan RI kan proses yang terjadi kan modulasi plus multiplexing sebetulnya. Jadi di pengirim itu ada modulasi dan multiplexing, kemudian di penerimanya ada demodulasi dan demultiplexing. Jadi akan di scrambling code-kan kembali untuk mengembalikan ke kondisi semula dan akan di spreading code-kan kembali menggunakan OFCF sehingga datanya akan keluar lagi. Jadi seperti itu. Ya, jadi ada proses spreading code dan ada proses scrambling code. Halo? Jelas ini, Dek? Ada yang masih bingung? Paham ya? Jadi kalau apa namanya spreading code itu terkait dengan kanalisasi kode, jadi untuk membedakan data-data dari masing-masing user yang berbeda gitu ya. Tapi kalau scrambling code itu perangkatnya ya, perangkat-perangkat yang berbeda dan source ini ya, source site atau cell atau sektor yang berbeda itu kita menggunakan scrambling code. Halo, jelas ini? Terlalu cepat, Basri? Semuanya? Jelas ya? Dek, halo? Jelas ini? Oke, kalau jelas nih apa namanya? Gambarannya ya. Proses kanalisasi code dengan scrambling code nih. Jadi di sini kanalisasi code tadi ya membedakan membagi kernel dari satu sumber yang sama itu di sini ada kanalisasi. Jadi kan satu sumber itu dia punya kanalisasi gitu ya, kanalisasi untuk membedakan source-nya gitu ya. Di sini dibedakan ada CC1, CC2, CC3, CC4. Nah, tapi dari sini untuk membedakan handset mana gitu ya, perangkat yang mana. Nah, itu menggunakan si node B1 pakai scrambling code 1 gitu ya. Node B2 pakai scrambling code 2. Jadi scrambling code itu membedakan source yang berbeda gitu. Satu source untuk membedakan apa namanya? Data dari user yang berbeda itu menggunakan canalization code atau scrambling code. Halo? Ngerti ya semuanya ya? Sorry, scrambling code, spreading ya. Ini di sini dia menggunakan spreading code ya, spreading code. Saya tulis aja nanti. Spreading benar nggak tulisannya? Ya, spreading code ya. Jadi di sini menggunakan spreading code ya. Jadi untuk membedakan antara apa namanya sumber 1, sumber 2, sumber 3. Nah, itu dia menggunakan spreading code gitu ya. Nah, pada saat nanti membedakan antara satu dengan yang lain dia pakainya adalah apa namanya scrambling code gitu. Tadi yang ini dulu ya. Jadi
kalau dilihat dari sisi downlink itu kan dari node B ke pelanggan gitu kan. Berarti satu apa namanya, satu sel itu kan harus satu site gitu kan, harus mentransfer ke banyak pelanggan. Nah, banyak pelanggannya itu dia dibedakannya menggunakan spreading code ini ya, spreading code. Jadi dia dibedakan akan spreading code 1, spreading code 2, spreading code 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk membedakan kode yang dipancarkan oleh node B1 dengan node B yang lain, ini node B1, ini node B2 gitu ya. Dia menggunakan scrambling code. Jadi node B1 dia punya scrambling code 1, node B2 punya scrambling code 2. Jadi nanti misalnya ini ya, berarti ini dapatnya adalah SC1 CC4. Nah, misalnya nanti misalnya ini dapatnya dari sini, misal ya, ini juga dapat dari sini. Misal ya, saya tulis ini adalah SC2, CC2 kayak gitu. Tergantung CC-nya nanti di sini, dari sini itu CC keberapa ya, bisa jadi CC1 ya, tergantung lihat dari si node B-nya posisinya ada di mana gitu, Dek. Misalnya kita anggap aja di sini saya anggap ini sebentar. Ini misalnya juga dapat ya, dari sini dapat gitu ya. Tapi di sini tuh dia bukan CC2 tapi dia adalah CC3 katakanlah ya. Nah, berarti ini SC2 CC3. Jadi dilihat dari sisi node B yang punya scrambling code 2 itu dia di kanalisasi code yang keberapa gitu. Paham nggak, Dek? Halo semuanya? Iya, Bu. Ya, jadi kalau saya dapat dari node B sini berarti itu artinya SC1 gitu ya. Atau misalnya di sini dia si pelanggan ini bisa SC1 CC2. Kalau SC2-nya berarti dia CC3 gitu. Tergantung nanti dapatnya dari yang mana yang lebih kuat. Apakah dari node B1 ataukah dari node B2 gitu. Jadi intinya adalah kanalisasi code itu membagi kanal dari sumber yang sama gitu ya. Kalau scrambling code itu adalah membagi source yang berbeda-beda. Jadi kalau ada 5 site berarti ya ada scrambling code 1, scrambling code 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kanalisasi code itu satu scrambling code gitu ya, satu source itu punya banyak pelanggan kan. Jadi untuk membedakan pelanggan satu dengan pelanggan yang lain itu menggunakan kanalisasi code. Jadi di sini DL channel-nya pada BTS yang sama, seperti itu pada node B yang sama. Cukup jelas ya, ini untuk downlink ya, Dek, untuk yang downlink. Sampai sini cukup jelas penjelasan Bu Asri, Dek, halo? Maaf ya, nggak bisa online, offline. Anda nanti kuliahnya jam 10.30 offline atau online? Offline di kampus. Oh, offline di kampus ya? Oh, oke. Berarti saya sampai 9:30 aja nanti saya lanjutkan. Jam berapa kuliahnya mulai, Dek, yang kedua? 15, Bu. 10.15 ya? Oke, jadi nanti saya selesai 9:30 kurang lah ya, nanti saya selesaiin. Bentar. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya deh terkait ini? Enggak ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang uplink ya. Posisi uplink itu adalah dari UI menuju ke node B. Ya, dari UI menuju ke node B. Jadi dari sini ya, dari UI menuju ke node B-nya. Nah, ini dikatakan sebagai uplink gitu ya. Nah, sama. Jadi dari sini sama seperti tadi ya. Jadi scrambling code-nya gitu ya. Scrambling code-nya itu adalah dari banyak different source gitu ya. Jadi different UE pada satu sel itu adalah scrambling code-nya. Nah, sedangkan channelization code-nya itu adalah membagi kanal dari beberapa beberapa source untuk UI yang sama gitu ya. Jadi ini saya maksudnya ini ya misal dari sini ke sini. Nah, kemungkinannya kan saya bisa ke banyak ini ya, scrambling code-nya ini bisa ke source yang berbeda-beda scrambling code-nya ini. Bisa ke SC kan bisa SC1 gitu ya, bisa SC2,
bisa SC3. Nah, SC1-nya bisa ke node B1 gitu. Ini gambarnya cuman node B-nya dibuat satu ya nih ya, padahal sebetulnya node B-nya bisa banyak ya, node B1, SC2 bisa ke node B2 gitu ya. Kemudian SC3 bisa ke node B3 gitu. Jadi different source-nya berbeda-beda gitu ya. Ada source dengan pada satu sel dengan banyak satu node B dengan banyak ini ya, banyak user gitu ya, banyak user yang berbeda-beda. Sedangkan kalau kanalisasi code itu satu UI dengan banyak kode yang berbeda untuk masuk ke dalam satu selnya tadi gitu ya. Jadi saya ulangi ya, scrambling code-nya itu dari banyak user gitu ya, membagi dari banyak sumber ya. Sumber itu di sini sumbernya adalah karena posisinya dari UI menuju ke node B berarti dari user yang berbeda-beda gitu ya. Sedangkan kalau scrambling itu scrambling code ya. Sedangkan kalau kanalisasi code itu satu pelanggan yang sama gitu ya, dibagi menjadi beberapa kode-kode yang berbeda-beda gitu ya. Jadi satu user itu bisa punya banyak kode untuk menuju ke satu UI gitu ya. Satu UI, satu satu node B gitu ya, seperti itu. Jadi ini lebih melihat dari sisi si pelanggan ya. Kalau tadi ini melihat dari sisi node B-nya itu ya, kalau ini melihat dari sisi UI-nya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami ini, Dek? Apa masih bingung terkait scrambling code dan spreading code atau channelization code? Channelization code itu spreading ya. Kenapa disebutnya channelization? Mungkin biar tidak rancu ya, sama-sama S ya. Jadi channelization code itu spreading code, kalau scrambling code itu ya tadi ya tergantung kita ngelihatnya yang uplink ataukah yang downlink. Halo, jelas ini Dek? Terkait scrambling code dan scrambling code di Bu Asri, apakah ini hanya ada di 3G? Iya, karena 3G kan memang secara secara metode multiplexing-nya adalah menggunakan CDMA ya, menggunakan kode gitu. Kalau yang lain-lain kan enggak gitu ya. Jadi kalau yang menggunakan kode ya dia pakai scrambling code dan menggunakan spreading code atau kanalisasi code ini gitu ya. Tapi kalau yang lain karena metode yang dipakai beda ya beda lagi nanti. Contohnya nanti akan saya jelaskan terkait OFDMA. Beda lagi OFDMA dengan perhitungannya yang 4G ya. Dengan 3G ini beda banget gitu. Jelas semuanya? Halo? Ada yang mau bertanya sampai sini? Benedictus, jelas Benedictus? Rusdi tahu? Rusdi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, monggo silakan. Hakim ya? Hikam, Bu. Oh, Hikam. Iya, suaranya. Ya, silakan Hikam. Kalau OPSF kan spreading code, Bu. Itu sama channelization sama, Bu? Iya. Jadi channelization code itu sama spreading code itu sama. Tadi kan ini Bu Asy sudah tulis. Channelization code itu sama dengan spreading code. Ya, kalau satunya lagi adalah scrambling code gitu ya. Jadi ada kalau yang scrambling code ada contohnya nggak? Scrambling code tadi yang ini. Scrambling code ada dua macam. Scrambling code untuk downlink itu posisinya adalah dari node B menuju ke pelanggan, ke UI gitu ya. Ini scrambling code ini. Scrambling code-nya kayak gini. Jadi membedakan jadi itu ya, membedakan source yang berbeda gitu ya. Source-nya dibedakan itu kalau scrambling code misalnya kalau berdasarkan kalau kita bicara downlink ya berarti di situ ada node B1 punya scrambling code 1 gitu ya. Node B1 dia punya scrambling. Tadi ini sudah saya terangkan nih. Jadi node B1 punya scrambling 1, kemudian node B2 punya scrambling code 2. Jadi bisa jadi ini ya, misalnya Hikam itu mendapatkan 2. Kalau dari node B1 kamu dapat scrambling code 1, kemudian canalization code atau spreading code-nya adalah CC2 gitu ya. Kalau dari scrambling code 2 gitu ya. Jadi dari dari node B yang kedua, ini node B2 ya.
Nah, kamu dapatnya misalnya generalization code-nya 3 ini ya. Ini misalnya saya misalkan 3 gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi akan menjadi tidak sama gitu ya. Jadi di masing-masing di masing-masing node itu punya scrambling code sendiri-sendiri untuk membedakan source-nya dari mana. Kamu dapat source dari mana? Apakah dari node B1 ataukah dari node B2 itu dilihat dari scrambling code-nya gitu ya. Kemudian canalization code itu di dalam node yang sama tadi kamu mendapatkan kanalisasi code yang keberapa untuk membedakan antara kamu dengan yang lain. Misalnya yang dapat dari node B2 itu bukan hanya Hikam, tapi juga Japar, Samuel gitu ya. Nah, masing-masing kan canalization code-nya beda-beda untuk membedakan user satu dengan user yang lain. Nah, itu menggunakan canalization code atau spreading code gitu, Dek. Bisa dipahami? Ini untuk yang downlink. Karena downlink itu posisi dari node B menuju ke UI. Bisa dipahami, Dek, bedanya spreading dengan scrambling? Atau saya ngomongnya kanalisasi code dengan scrambling code? Hikam? Ya Bu, paham Bu. Soalnya tadi yang OSVF itu kan di PPT sekilas nggak ada. Terus Ibu tadi nambahin kayak channel winner gitu. Iya. Ya, saya kira scrambling code. Oke. Karena kan OSVF atau spreading code itu kan terkait datanya kan, Dek. Data yang dipunyai oleh user gitu. Tapi kalau untuk scrambling code itu kan metode untuk kita pengirimannya. Ngerti ya? Pada saat dikirimkan maksudnya. Paham ya? Pada saat pengirimannya untuk membedakan saya dengan kamu gitu ya, kita dikasih kode yang berbeda. Gitu. Jadi scrambling code itu terkait dengan pengiriman ya, maksudnya pada saat multiplexing untuk mengirimkan data gitu ya. Tapi kalau spreading code itu untuk membedakan data kita gitu ya, data yang kita punyai. Nah, seperti itu. Jelas ya, Dik? Baik Bu, jelas Bu. Nah, jadi misalnya tadi ini gambar ini ya, kita sama-sama node B kita sama nih, saya dengan Hikam node B-nya sama gitu ya, misal node B1. Nah, data saya dengan data Hikam kan nggak boleh sama gitu kan. Nah, membedakan data saya dengan data Hikam ini kita menggunakan spreading code atau kanalisasi code. Jangan bingung ya. Yang lain nggak bingung kan? Halo? Bisa dimengerti ini, Dek? Iya Bu, bisa Bu. Oke ya, bisa ya. Hikam udah jelas ya, Hikam? Iya Bu, sudah Bu. Oke, kalau sudah saya boleh lanjut ya. Nah, di dalam UMTS ini pun ada kanal-kanalnya ya. Ada 3 macam kanal di dalam UMTS. Yang pertama adalah ada kanal logika, yang kedua adalah kanal transport, dan yang ketiga adalah kanal fisik. Ya, kanal fisik ya. Jadi kanal logika itu kanal kontrol ya, kanal logika atau dipakai untuk fungsi kontrol itu adalah antara radio link control, RLC itu singkatan dari radio link control gitu ya. Jadi RLC itu radio link control. Jadi kanal logika atau logical kanal itu antara RLC dengan MAC. Di atasnya lagi itu ada kanal transport ya, lebih tinggi lagi gitu. Sebetulnya yang paling rendah itu physical kanal sih ya. Kalau Anda tahu kan physical itu paling rendah ya. Karena isinya adalah media yang dipakai untuk pengiriman data ya. Jadi aktual medianya itu adalah kanal fisik ya. Nah, biasanya di physical itu menyangkut yang tadi yang kita bilang tentang kanalisasi code, scrambling code. Ini kan di sini beda ya, kanalisasi code atau spreading code tadi ya, dengan scrambling code, time durasi, frekuensi yang kita gunakan itu semuanya menyangkut kanal fisik atau physical kanal. Nah, setelah itu masuklah ke setelah kita proses modulasi gitu ya dan multiplexing tadi gitu ya, kita ini gimana cara ngirimnya gitu, gimana kita menggaransi kualitas pada saat pengirimannya itu di kanal transport gitu ya. Di kanal transport ini antara medium access control ya MAC dengan physical layer. Jadi kalau digambar ini physical gitu ya.
Kemudian ini MAC gitu ya. Jadi di physical layer tadi itu kanal fisiknya, kemudian di MAC itu adalah kanal transportnya. Kemudian habis itu di sini adalah RLC gitu ya. Jadi RLC itu yang paling tinggi logicalnya ya. Jadi untuk tipe-tipe informasi yang kita data. Jadi spek tadi ya yang membedakan untuk tadi kan di sini ada penjelasan ya. Jadi ada pembedaan multi rate service gitu ya. Jadi service kecepatan service yang berbeda itu ditaruhnya adalah di sini gitu ya. Di logical control, di logical kanal itu dia akan atau kanal kontrol itu akan membedakan multi rate atau data berdasarkan atas kecepatan yang berbeda-beda tadi. Itu letaknya di logical kanal. Seperti itu. Jelas semuanya, Dek? Halo? Paham ya ini ya? Bisa dimengerti, Dek? Layering ya ini ya, layering terkait kanal ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan gitu ya, ini physical kanalnya, terus ini ada transport, di dalam transport kanal nanti ada logical kanal. Jadi RLC itu ada radio link control itu yang paling tinggi ya, kemudian dilanjutkan dengan medium access control, dan yang paling rendah itu adalah physical ya. Physical layer itu yang paling rendah karena terkait dengan media ya, tempat untuk kita melakukan atau menyampaikan atau mengirimkan data. Cukup jelas mungkin ya, saya lanjut aja. Nah, isi dari logical kanal itu apa aja gitu ya. Jadi logical kanal itu ada dua macam. Yang pertama ada kontrol kanal dan yang kedua ada traffic. Yang namanya kontrol ya fungsinya pasti dipakai untuk mengontrol ya. Jadi signaling lah ya. Ini dipakai untuk fungsi signaling gitu ya. Sedangkan kalau traffic kanal itu menyangkut fungsi data ya atau informasi yang dikirim. Nah, di sini nanti di dalam logical kanal itu ada, ini sesuai dengan warnanya ya. Jadi kalau warna yang kuning ini berarti dia dipakai hanya untuk dipakai untuk uplink saja gitu ya. Tapi kalau yang hijau itu dia dipakai untuk downlink. Nah, hijau-hijau ini dipakai untuk downlink. Tapi kalau yang ini, yang DTCH itu berarti dia dua arah ya, bidireksional ya. Nah, jadi kalau mau tahu yang mana bagian kontrol kanal yang dipakai untuk fungsi downlink ya berarti PCCH dan PCCH. Kemudian kalau DCCH, CCCH itu dipakai untuk uplink. Nah, PR-nya ya, ini semua tolong gitu ya. Apa sih BCCH ini? Apakah sih PCCH? Tolong ini ini ya, sebetulnya ini ada ya. Tapi tolong nanti dikasih penjelasan lagi ya, Dek, detailnya seperti apa ya. Nanti ini jadi PR yang pertama. Sama PR yang kedua tadi ya. Dulu mungkin sudah pernah ya Anda gambar dulu ya arsitektur, tapi karena ini kita sudah detail masuk ke mata kuliah seluler dulu, saya minta kalau nggak salah waktu mata kuliah TPRT ya. Nah, tapi waktu itu saya lupa kayaknya pada saat itu kita masih online gitu ya, jadi belum pernah lupa saya dikirimkannya itu lewat foto kalau nggak salah. Nah, ini nanti Anda pengumpulannya ada yang langsung ya dikumpulkan di Bu Asri. Saya kasih waktu minggu depan ya. Jadi minggu depannya di hari Rabu boleh Dek ya. Jadi Anda ngumpulkannya di hari Rabu bukan di hari Selasa gitu karena memang baru saya kasih info di hari Rabu ya. Tapi nanti Anda juga mengirimkan fotonya gitu ya yang diupload di e-learning ya. Tapi untuk yang fisiknya tetap dikumpulkan ke saya. Nanti saya kembalikan lagi ya. Nanti saya kembalikan lagi ke Anda. Cuman saya nilai aja ya. Jadi pengerjaan arsitekturnya nanti Anda kerjakan dengan tulisan tangan ya. Kasih penjelasan yang lengkap. Di kertas A4 boleh, di kertas A3 boleh gitu ya. Semakin bagus, semakin baik nilainya ya. Nanti saya kembalikan lagi. Oke, ya jadi ini nanti PR-nya ada dua ya, tolong ini dijelaskan fungsi-fungsi masing-masing nih BCCH ini ya. Kemudian broadcast kontrol kanal gitu ya di DCH. Bagian mana yang menjadi kontrol kanal, bagian mana yang menjadi traffic kanal. Nanti insya Allah minggu depan kita ini ya. Jadi transport kanal itu ada juga. Jadi ada logical kanal satu, ada transport kanal ini ya, dan ada physical kanal. Jadi logical kanal itu tempatnya tadi adalah di RLC ya, radio link control logical kanal.
kemudian transport kanal letaknya di medium access control MAC, dan physical kanal ya letaknya ya di physicalnya ya, di perangkat physicalnya seperti itu. Nanti ini adalah physical kanalnya. Nanti ini yang tolong didetailkan ya. Jadi tentunya kalau physical kanal itu ya tadi dipakai untuk mendeskripsikan frekuensinya, channelizasinya berapa, scrambling code-nya berapa, dan time duration-nya berapa. Ini nggak perlu dihafal ya, tapi harus Anda mengerti ya. Makanya saya jadikan sebagai tugas, paling tidak Anda pernah baca ya. Kalau nggak dipakai tugas nanti jadi nggak pernah baca gitu ya. Nah, jadi tidak usah dihafalkan, tapi paling tidak ngerti mana yang masuk di transport kanal, mana yang masuk di physical kanal, mana yang masuk ke logical kanal gitu. Jadi logical kanal itu lapisan yang paling tinggi ya. Jadi PHY gitu ya, MAC dan RLC gitu ya. Jadi logical kanal pasti ada di radio link control layer seperti itu. Halo semuanya, jelas ya? Jelas sampai sini, Dek, semuanya? Jelas, Bu. Oke. Kemudian terakhir ya. Terakhir ini mungkin nanti saya review lagi minggu depan karena ini saya khawatir Anda terlambat ke kampus ya. Nanti insya Allah minggu depan saya offline ya, untuk offline terus ya Selasa sama Rabu gitu ya. Karena minggu depannya saya mungkin nggak bisa offline ya, jadi minggu depan saya upayakan untuk offline. Jadi key performance indicator 3G itu ada 3 macam ya. Ada kalau kemarin Anda tahu kalau di 2G itu ada RS level dan ada RS qual gitu ya. Nah, sebagai perangkat untuk parameter ukur untuk mengukur performance di 2G ya. Di 3G ini ada 3 key performance. Yang pertama adalah accessibility, yang kedua adalah retainability, dan yang ketiga adalah integrity. Jadi kalau accessibility itu akses, bagaimana si user itu mampu mengakses ya. Namanya accessibility itu bagaimana dia bisa mengakses. Orang bisa mengakses itu kan artinya dia bisa memperoleh servis ya. Jadi yang dimaksud dengan accessibility adalah bagaimana kita user bisa mendapatkan akses. Mendapatkan akses itu berarti memperoleh servis gitu ya. Jadi ini mendapat akses. Mendapat akses itu artinya ya memperoleh servis gitu ya. Nah, jadi indikatornya apa? Ada CCSR ya, call setup success rate voice gitu ya. Jadi bagaimana kecepatan ya untuk melakukan call setup. Anda masih ingat ya? Kenapa Bu Asih di sini kok ada call setup? Kan karena di 3G itu ada CS, ada PS ya kan? Berarti ada voice Mas Ian. Nah, kalau untuk voice kan Anda tahu ya, CS itu ada 3 tahap ya dalam melakukan komunikasi ya. Ada fase call setup kan ya, pembangunan hubungan, kemudian transfer data, baru kemudian rilis kan begitu ya. Jadi accessibility-nya itu dilihat dari keberhasilan sebetulnya ya untuk mendapatkan service gitu ya. Sukses ya, keberhasilan pada saat melakukan call setup-nya itu seperti apa? Itu di accessibility. Nah, setelah itu, setelah kita dapat akses gitu ya, yang berikutnya adalah retainability. Kemampuan untuk mempertahankan supaya nggak drop call. Nah, setelah saya sukses mendapatkan call setup, nah ada call completion success rate. Jadi saya selesai sampai berakhir dan tidak ada drop call gitu ya, nggak ada panggilan putus gitu ya, nggak ada panggilan hilang gitu ya. Jadi bagaimana pada saat proses mulai kita melakukan sampai nanti kita menutup handset gitu ya, itu tidak pernah terjadi drop gitu ya. Jadi bertahan layanannya ya. Jadi bisa selama waktu yang dibutuhkan oleh si user gitu ya. Jadi berhentinya jangan karena jaringannya jelek gitu ya, retainability itu ya. Karena sinyalnya jelek gitu ya, jadi berhenti kemudian harus ngulang lagi gitu ya, call setup lagi. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Berhentinya ya karena memang si usernya sudah selesai melakukan panggilan. Itu retainability. Jadi kemampuan untuk mempertahankan ya layanan sampai si usernya itu selesai. Jadi selesainya jangan karena sinyalnya jelek, tapi karena memang sudah rilis gitu ya, udah betul-betul selesai gitu. Termasuk untuk yang data nih ya tentunya ya. Jadi
call success untuk videonya, call success rate untuk PS-nya, call success rate untuk voice-nya, semua akan diukur di dalam performance returnability. Ada apa aja tadi, Dek? Yang pertama, halo? Accessibility ya, halo semuanya? Ada accessibility dan ada returnability ya. Dan yang ketiga adalah integrity. Setelah kita bisa memperoleh service, bisa mempertahankan layanan